Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlinanda Jasa Putra. Saya merupakan mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Nah, untuk pewarnaan bakteri ini sendiri dia tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pewarnaan gram, kemudian yang kedua itu ada pewarnaan Johnson atau pewarnaan tahan asam. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas pewarnaan gram terlebih dahulu. Nah, apa sih tujuan dari pewarnaan gram? Jadi untuk tujuan dari pewarnaan gram itu sendiri untuk melihat bentuk atau yang biasa kita sebut dengan morfologi dari si bakterinya itu sendiri. Atau bisa bentuknya itu kayak bentuk basil atau kokus kayak gitu. Terus untuk melihat juga reaksi atau sifat dari pewarnaan si bakterinya itu sendiri. Nah, untuk sifatnya, untuk sifat pewarnaan dari bakterinya ini, jadi bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bakteri gram positif, kemudian yang kedua itu ada bakteri gram negatif. Bisa kita lihat di gambar ini, kalau bakteri gram positif, dia setelah pewarnaan akan menghasilkan warna ungu. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, dia akan menghasilkan warna merah setelah pewarnaan. Nah, mengapa demikian? Bisa kita lihat pada bakteri gram positif, ini lapisannya itu lebih, peptidoglikannya itu lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Untuk peptidoglikannya pada bakteri gram positif, dia itu terdiri dari kurang lebih 30 lapisan peptidoglikan, sedangkan pada bakteri gram negatif itu terdiri atas 1-2 lapisan peptidoglikan. Yang artinya berarti permeabilitas dinding sel pada bakteri gram negatif itu lebih besar. Jadinya masih memungkinkan untuk terlepasnya kompleks kristal violet pada pewarnaan nantinya. Makanya dia menghasilkan warna merah. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, kita ke alat dan bahannya. Jadi untuk alat-alatnya terlebih dahulu, di sini ada objek glass yang pertama, kemudian ada OC untuk mengambil sediaannya nanti, kemudian pipet tetes, lalu ada lampu bunsen, kemudian rak preparat, dan juga yang terakhir untuk mikroskop untuk mengamati hasil pewarnaan kita nantinya. Di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada biakan bakteri A dan B, anggaplah, dan itu dibiarkan pada agar miring, kemudian larutan air garam fisiologis, sama satu set cat gram nanti yang akan kita bahas apa saja itu cat gramnya, kemudian minyak imersi nantinya untuk kita amati sediaannya pada mikroskop. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk cat gramnya ini dia dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu ada gram A, gram B, atau yang kita sebut dengan lugol, kemudian gram C larutan pelunturnya nantinya, kemudian gram D untuk larutan safraninnya. Nah, untuk gram A ini ada 4 pilihan. Yang pertama itu ada kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% sebanyak 20 ml, kemudian amonium oksalat sebanyak 0,8 gram, atau aqueous sebanyak 80 ml. Untuk gram B itu ada 3. Yang pertama itu iodin 1 gram, kemudian aqueous 80 mg, dan juga untuk gram C ini ada 2 dibaginya, alkohol 95% sebanyak 50 ml, kemudian aseton sebanyak 50 ml. Kemudian gram D itu atau larutan safranin, ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu safranin 2,5% di dalam alkohol sebanyak 10 ml, sama aqueous sebanyak 100 ml. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama kita ambil dulu kaca benda atau objek gelas tadi, kita bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali. Nah, perlu diperhatikan pada saat kita melewatkannya di atas lampu bunsen, jangan sampai terlalu dekat. Bisa-bisa nanti akan membuat objek gelasnya panas nanti pas kita letakin uh, si bakterinya nanti akan membunuh dari bakterinya itu sendiri. Terus yang kedua itu beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen ataupun bisa menggunakan label pada tepi kaca bendanya. Terus untuk yang tahap ketiga itu kita bentuk terlebih dahulu gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah objek kelasnya.
fungsinya apa? Sebagai panduan untuk meletakkan suspend dari bakterinya nanti. Terus selanjutnya kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah-tengah elipsnya pada kaca A dan B-nya. Terus yang ke tahap selanjutnya itu kita ambil dengan menggunakan OC biarkan bakteri tadi, alat yang ini OC tadi kita gunakan untuk mengambil biarkan bakterinya. Nah, perlu diingat kalau sebelum kita mengambil biarkan bakterinya, kita panaskan dulu OC-nya terlebih dahulu. Kita dengan cara meletakkannya di atas lampu bunsen. Tapi perlu diperhatikan jangan sampai terlalu dekat ataupun terlalu lama karena bisa menyebabkan nanti si OC-nya menjadi panas, kemudian ketika kita mengambilnya dari tempat biakan bakterinya nanti bisa membunuh dari si bakterinya itu sendiri. Jadinya bisa pas pewarnaan nanti tidak terbaca. Terus selanjutnya itu membuat preparat yang tipis dan rata dari bakterinya pada kaca benda A sama bakteri B pada kaca benda B. Untuk gerakannya itu dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu kita keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Nah, perlu diingat lagi, jangan sampai terlalu dekat dengan nyala api dari lampu bunsennya. Bisa-bisa akan membunuh dari si bakterinya itu malahan. Terus selanjutnya itu kita letakkan kaca benda di atas rak preparat. Kemudian kita tuangi dengan larutan kristal violet yang merupakan cat gram tadi. Dan biarkan selama 1-2 menit. Nah, perlu diperhatikan untuk waktunya ini, usahakan waktunya itu pas, tidak kurang atau lebih. Dan dianjurkan untuk memakai stopwatch atau ya untuk penghitung waktu lainnya. Terus kemudian buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat pembuangan zat warna ini, untuk pembersihannya itu tekniknya dengan cara melewatkan airnya kayak gitu, atau apa namanya itu dengan cara dimiringkan kayak gitu. Jangan sampai objek gelasnya atau tempat apa namanya kita meletakkan bakteri tadi pada objek gelas itu yang kita apa namanya teteskan dengan air, bisa-bisa apa namanya bakterinya tadi ikut larut kayak gitu pada saat kita buang zat warnanya. Kemudian kita tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol. Biarkan selama 30 detik. Lalu kita buang larutan Lugolnya, kemudian bilas preparat dengan air mengalir, lalu lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna itu tadi itu luntur. Kemudian segera cuci dengan air mengalir. Nah, perlu diperhatikan lagi ya untuk pencuciannya ini dengan cara dimiringkan objek gelasnya kayak gitu. Jangan sampai malahan bakteri yang ada di objek gelasnya tadi ikut tercuci oleh air yang kita alirin tadi. Terus tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan saparin tadi yang set gram yang D, terus biarkan selama 2 menit. Lalu buang zat warnanya, kemudian cuci dengan air mengalir. Keringkan preparat dengan cara menganginkannya. Usahakan untuk menganginkannya itu pelan-pelan aja atau ya. Nah, untuk cara kerjanya itu kemudian selanjutnya setelah kita buat sediaannya di objek gelas, bisa kita amati dengan mikroskop. Nah, untuk pengamatannya ini sendiri, kita dari perbesaran yang lemah dulu hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi tadi. Nah, perlu diperhatikan pada saat menggunakan minyak imersinya jangan terlalu kebanyakan. Nanti susah pada saat pembacaan. Oke. Yang kedua itu untuk pewarnaan tahan asam. Nah, untuk tujuan dari pewarnaan tahan asam ini sendiri, dia untuk mengamati sifat dari si tahan. Ya, untuk mengamati sifat tahan asam dari si bakterinya itu sendiri. Terus juga bisa kita perhatikan bentuk-bentuk dari si bakterinya, bakteri tahan asamnya tadi, yang mana dengan pewarnaan ini dia nantinya akan bakalan berwarna merah kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Karena sifat tahan asam ini disebabkan oleh adanya
kandungan asam nikolat yang terikat di dalam dinding sel si bakterinya. Nah, dinding sel bakteri tahan asam ini dia terdiri dari peptidoglikan, kemudian arabinogalaktan, sama lipid. Nah, untuk kandungan lipidnya ini, itulah yang 50% dari lipidnya ini dia yang mengandung asam nikolat yang menyebabkan dapat si bakteri ini dapat dilakukan pewarnaan tahan asam. Nah, untuk alat dan bahannya ya kurang lebih sama dengan pewarnaan gram tadi. Jadi yang pertama ada objek gelas, kemudian OC. Ya, ini sebenarnya masker ini dipakai juga pada pewarnaan gram tadi karena seperti yang kita tahu bakteri nanti kemungkinan pada saat kita melakukan proses pembuatan sediaannya untuk mencegah agar bakteri itu terhirup ke mulut atau ke hidung kita. Terus ada lampu Bunsen juga, preparat sama mikroskop untuk mengamati hasil dari sediaan yang kita buat. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama yaitu tentu biakan dari bakterinya itu sendiri, biasanya dari sputum diambilnya. Kemudian yang kedua itu satu set cat BTA, basa tahan asam atau Zell-Nelson yang kita sebut Zell-Nelson. Kemudian ketiga itu minyak imersi, lalu cat Zell-Nelson. Nah, ini kan ada satu set cat Zell-Nelson atau basa tahan asam. Cat Zell-Nelson ini dia terdiri dari 3, ada yang Zell-Nelson A, B, sama C. Jadi untuk Zell-Nelson A itu ada alkohol fusin 3% sebanyak 10 ml, kemudian ada penol 5% sebanyak 90 ml, kemudian Zell-Nelson B, yang pertama ada asam klorida sebanyak 37%, asam klorida 37%, sebanyak 3 ml, kemudian ada alkohol 95% sebanyak 97 ml. Nah, kemudian untuk Zell-Nelson C itu yang pertama ada methylene blue 0,1 gram, kemudian ada aquades 100 ml. Nah, maksudnya di sini nih untuk Zell-Nelson A itu ada 2 pilihan kayak gitu. Yang pertama ada alkohol fusin, yang kedua ada penol, sama juga Zell-Nelson B sama C kayak gitu. Ada 2 pilihan. Ya, untuk cara kerjanya pertama itu ya tentu pakai masker ya untuk mencegah agar bakteri tadi masuk ke dalam mulut atau hidung kita, kemudian ambil objek gelas tadi kita bersihkan sama kayak yang pewarnaan gram tadi dengan cara melewatkannya di atas lampu Bunsen. Sama kayak tadi perlu diperhatikan pada saat kita melewatkannya di atas lampu Bunsen, kaca bendanya tadi usahakan jangan tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh kayak gitu. Kalau tujuannya apa? Untuk agar membersihkan objek gelas ini dari bahan-bahan kontaminan yang nantinya bisa mengganggu pengamatan sediaan kita di mikroskop nantinya. Terus kemudian kita teteskan air garam fisiologis ya sama kayak pewarnaan gram tadi pada tengah kaca bendanya. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata dengan menggunakan OC tadi. Sama sih seperti tadi cara mengambilnya. OC-nya kita panasin dulu di di atas lampu Bunsen. Usahakan OC-nya tadi itu tidak terlalu panas. Kalau misalnya terlalu panas nanti bakalan membunuh juga dari si biakan bakteri yang kita ambil nantinya. Jadinya pada saat kita melakukan pembuatan sediaannya ya tidak ada bakterinya pada saat kita melakukan pembacaan mikroskop begitu karena sudah matikan oleh usia yang terlalu panas tadi. Kemudian selanjutnya kita keringkan preparatnya pada suhu kamar, kemudian fiksasi kita dengan cara melewatkan kaca benda di atas atau objek gelas tadi di atas lampu Bunsen. Kemudian kita letakkan kaca bendanya mendatar pada rek preparat yang sudah kita setting tadi. Kemudian tuangi larutan karbol fusin. Larutan karbol fusin atau alkohol fusin yang Zell-Nelson A tadi sampai dia menutupi seluruh permukaan kacanya benda tadi. Perlu diperhatikan, pastikan bagian mana dari objek gelas itu yang atas atau bawahnya yang kita taruh biakan bakterinya tadi. Jadi selanjutnya itu kita lewatkan di atas nyala api sampai zat warnanya itu mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih kayak gitu.
karena kalau sampai mendidih bakalan menyebabkan si bakterinya ini mati. Terus kemudian ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warnanya dengan alkohol, asam sampai semua warnanya larut. Itu untuk zat Lanson B tadi ya, untuk zat zat pelarutnya kayak gitu. Kemudian segera cuci dengan air mengalir. Perlu diingat untuk mencucinya itu jangan sampai airnya itu langsung mengarah ke apa namanya ke biakan bakteri yang sudah kita oleskan di gelasnya tadi. Usahakan miring kayak gitu objek gelasnya tuh pada saat kita mengalirkannya. Jadi kayak kenanya itu sedikit. Kemudian tuangi preparat dengan larutan metalin blue, biarkan selama 30 detik, lalu cuci dengan air mengalir dan keringkan. Nah, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran lemah terlebih dahulu sampai kuat dengan pembesaran 1000 kali menggunakan minyak emersi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.